Ya, ini adalah materi kita yang terakhir tentang nilai moral. Jadi, bagaimana moral itu dipertanyakan atau nilai moral itu perlu dijunjung. Ya, yang pertama nanti kita akan membahas hakikatnya, cirinya, kemudian kebaikan-kebaikan, kemudian hati nurani dan kewajiban kita. Ya, ini adalah hakikat dari nilai moral. Moral itu seperangkat ide, kemudian juga diartikan sebagai perilaku, tingkah laku kehidupan kita. Moral itu juga menjadi dasar dari kesadaran yang akan kita pilih, yang akan kita lakukan. Selanjutnya moral atau nilai moral itu bisa dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral itu juga dilihat dari baik dan buruknya. Kita melakukan hak dan kewajiban kita. Jangan hanya menuntut hak kita, tetapi kewajiban juga harus kita lakukan. Nah, Anda harus bisa memilih atau membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena tidak semua hal yang ada di dunia itu betul. Ya, ada perang. Mohon maaf ya, ini mungkin ada ini. Ya, kemudian kita akan lihat ini adalah ciri-ciri moral. Ciri moral itu ada yang bersifat heteronom, ada yang bersifat otonom. Ya, kalau dia bersifat heteronom, artinya itu kewajiban, ya, tetapi berada di luar keinginan kita. Ya, kalau otonom itu yang kita miliki, tugas kita. Oke, nah ini nanti bisa dilihat bahwa kalau kita melakukan kesalahan pasti ada hal yang akan membuntuti di belakangnya, yaitu tanggung jawab. Ketika kita melakukan tanggung jawab, itu pun juga tol yang ya. Kemudian tanggung jawab dan kebaikan ini perlu juga kita pahami bahwa kebaikan itu perlu kita lakukan. Ya. Kemudian ketika kita melakukan kebaikan, kita harus juga bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan. Kemudian di dalam melakukan kebaikan dan tanggung jawab, itu kita perlu juga memperhatikan bahwa ketika kita melakukan suatu tanggung jawab, kita harus berpikir. Kita menggunakan kepandaian kita. Kita menggunakan intuisi kita. Oh, kalau di film-film kartun itu kan yang ada malaikat, ada setannya tuh. Milih mana nih? Malaikatnya bilang, jangan, jangan, jangan. Nanti setannya, ayo, ayo, ayo. Nah, ya ini adalah tindakan-tindakan yang perlu kita pilih sebagai bentuk dari melakukan suatu kebaikan dan tanggung jawab dari kita. Nah, tanggung jawab dan kebaikan ini harus dibentuk dari sejak awal. Sejak awal kita harus membentuk.
Sama dengan mahasiswa, kenapa materi perkuliahan pendidikan karakter diberikan di semester atau tingkat 1? Karena ini akan membentuk Anda untuk menjadi seorang yang baik, seorang yang bertanggung jawab, seorang yang disiplin gitu ya. Sehingga nantinya Anda akan menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Kenapa sih manusia harus bertanggung jawab? Karena manusia itu berbeda dengan hewan. Ya, kalau hewan dia bertindak itu hanya berdasarkan intuisi saja, berdasarkan insting. Tapi manusia harapannya dia punya akal. Dia tahu, dia punya perasaan, punya insting, tapi dia harus bisa membedakan. Dia punya pengetahuan apakah benar, apakah salah yang akan dia lakukan. Nah, ketika kita mau melakukan kebaikan, lakukan dengan penuh atau hati nurani yang baik. Nah, ini sekarang agak susah ya. Banyak orang yang menipu. Pernah lihat di media sosial ada seorang minta-minta gitu ya. Dia pakai pakaian compang-camping gitu. Belum lama di Kendal ada, kalau Anda pernah jajan di apa namanya? Di alun-alun, itu ada seorang anak dengan ibu, anak laki-laki gitu ya. Dia setiap malam, setiap sore itu mesti minta-minta di sekitar itu. Nah, beberapa saat yang lalu ada teman saya yang posting. Ternyata setelah, saat tertentu mereka masuk ke ke bank gitu ya, dan mereka transfer uangnya banyak sekali. Dan pada saat tertentu anak laki-laki yang diajak minta-minta nenek-nenek itu ternyata punya mobil, dia bisa mengendarai mobilnya. Nah, ini adalah hati nurani kita ya. Kemudian juga ada orang yang memanfaatkan belas kasihan sembarangan ya. Ada yang pura-pura mau membetulkan korden, mau membetulkan kompor gas, ternyata malah dia masuk sebagai pencuri. Nah, ini adalah kita harus lihat juga, makanya kita boleh melakukan kebaikan, tapi hati nurani kita juga harus kita lihat. Ya, kita rasakan intuisi kita. Oh, ini orangnya tidak betul. Ya, belum lama ini ada anak siswa SMP di salah satu tempat di Kendal yang diculik. Pulang sekolah dia dimasukkan ke mobil Avanza. Nah, ini kan kemungkinan tadinya dia taunya adalah teman atau orang yang dia kenal. Ternyata dia tidak kenal dan dia diculik. Oke, kemudian ini yang harus Anda lakukan refleksi. Artinya Anda melakukan suatu refleksi bahwa Anda akan melakukan atau tidak. Mengambil keputusan harus berdasarkan dengan apa yang ada di panjenengan. Oke, selanjutnya Anda harus lihat dulu apakah yang kita lakukan termasuk kejahatan enggak? Apakah yang kita lakukan itu termasuk melanggar hukum enggak? Dan sebagainya ya. Ini perlu kita lakukan, perlu kita pilih, perlu kita pertimbangkan setiap apa yang menjadi tindakan kita. Nah, kebaikan dan kewajiban. Ketika kita melakukan kebaikan harus berdampak positif. Artinya apa yang kita rencanakan baik memang tidak selalu berujung dengan kebaikan. Ada beberapa kondisi yang masih dalam tanda petik apakah dia baik atau tidak. Ya, tetapi jangan sampai kita tidak pernah melakukan kebaikan. Ah, enggak ah, paling orangnya menipu, paling orangnya bermaksud jahat. Jangan seperti itu. Kalau kita mau melakukan kebaikan, lakukan itu sebagai kewajiban kita. Anda memiliki kewajiban. Kalau yang Muslim sebentar lagi akan Idul Fitri. Mungkin ada kewajiban memberikan zakat fitrah, memberikan hal yang terbaik bagi teman-teman yang beragama lain.
tentu saja memiliki kewajiban untuk melakukan kebaikan yang berbeda-beda. Kalau di tempat kami ada memberikan perpuluhan, kalau Anda memberikan infak mungkin apa ya, yang 2,5%, kalau di tempat kami 10%. Ketika kami memberikan hal yang baik, sebaiknya ada ungkapan, kalau ingin memberikan dengan tangan kanan, usahakan tangan kiri tidak melihat. Artinya kita tidak perlu menyampaikan berlebihan apa yang akan kita berikan. Karena apapun yang kita lakukan Tuhan melihat. Kita belum berbicara, kita sedang berpikir saja sudah tahu. Apakah pikiran kita dosa? Apakah pikiran kita jahat? Tuhan sudah tahu. Apa yang kita ucapkan sama enggak dengan hati kita? Itu pun Tuhan tahu. Apakah dia baik? Apakah di situ ucapannya tidak baik? Ya, oke, itu adalah materi kita. 2 materi sudah saya sampaikan. Monggo kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin sharing tentang nilai kebaikan, nilai moral dan tanggung jawab. Oke, dipersilahkan.